Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rini Razmayanti dengan NPM 101200034, Prodi Manajemen kelas C3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang loyalitas konsumen di Bank Mandiri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Loyalitas konsumen. Secara harfiah, loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini diambil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen, sedangkan konsep loyalitas konsumen lebih menerangkan kepada perilaku pembelinya. Menurut Ciptono 2004, loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Sedangkan menurut Durianto 2001, konsumen yang loyal pada umumnya akan melakukan pembelian merek tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudutnya. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan, sedangkan kepuasan pelanggan tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh konsumen. Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah. Berikut ini akan menjelaskan mengenai 4 kemungkinan kondisi hubungan kepuasan dengan kesetiaan loyalitas pelanggan atau nasabah. Keempat kemungkinan itu adalah yang pertama failure, yaitu konsumen yang tidak puas dan tidak loyal. Maksudnya adalah bahwa konsumen menerima servis tidak sesuai atau lebih rendah dari ekspektasi merek, sehingga konsumen merasa tidak puas akan layanan yang diberikan oleh service provider. Karena konsumen tersebut tidak puas, maka konsumen tersebut bersikap tidak loyal terhadap service provider tersebut. Yang kedua, defektor, yaitu konsumen puas tapi tidak loyal. Kemungkinan ini terjadi apabila konsumen merasa puas terhadap layanan yang diberikan, atau dengan kata lain bahwa layanan yang konsumen tersebut terima adalah sama dengan atau melebihi harapan konsumen. Tetapi konsumen yang merasa tersebut tidak loyal terhadap service provider karena mungkin ada pesaing yang pelayanannya lebih baik sehingga konsumen tersebut switch terhadap service provider lain. Yang ketiga, proses loyalty, yaitu konsumen tidak puas tapi loyal. Kemungkinan ini terjadi konsumen tersebut sebenarnya tidak puas dengan layanan yang ia terima, tapi terdapat faktor-faktor pendorong lain yang menyebabkan konsumen tersebut terus melakukan pembelian ulang dan terpaksa loyal terhadap suatu service provider. Faktor-faktor tersebut biasanya dari pihak service provider atau dari konsumen itu sendiri. Yang keempat, sukses, yaitu konsumen puas dan loyal. Kemungkinan ini terjadi apabila konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh service provider. Cara membangun loyalitas konsumen. Yang pertama, produk berkualitas. Pastikan produk yang Anda jual itu memiliki kualitas yang baik. Konsumen akan mudah beralih ke pesaing ketika produk yang mereka pakai menurun kualitasnya. Yang kedua, layanan berkualitas. Layanan merupakan jasa yang mendukung proses penjualan produk. Memberikan layanan yang baik ke konsumen adalah langkah yang perlu dilakukan agar konsumen datang lagi untuk membeli produk kita. Yang ketiga, memiliki kelebihan dibanding pesaing. Kelebihan ini dapat diukur dari kelengkapan fitur, harganya yang terjangkau, dan kualitas. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi konsumen agar tidak beralih ke pesaing. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Kebutuhan konsumen selalu berubah dan cenderung ingin lebih. Oleh sebab itu, inovasi dan perbaikan produk perlu dilakukan.
Yang kelima, program promosi. Penerapan program promosi sangat diperlukan sebagai salah satu upaya mempertahankan konsumen. Beberapa program promosi yang bisa dilakukan adalah program diskon atau potongan harga dan lain-lain. Yang terakhir, point reward. Memberikan point reward adalah strategi yang cukup ampuh untuk membuat konsumen loyal membeli dan menggunakan produk kita. Point reward dapat dilakukan dengan cara memberikan poin kepada pembeli yang membeli sejumlah produk. Kemudian, poin ini dapat dikumpulkan lalu ditukarkan dengan hadiah atau bonus tertentu. Perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini sangatlah kompleks. Perkembangan ini dapat dilihat dari perkembangan yang ada, dimulai dari tingkah regional sampai global. Pada saat ini, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dapat berdampak pada perusahaan, sehingga perusahaan harus selalu waspada dengan pesaing yang semakin kompleks. Bahkan para konsumen dalam menentukan pilihannya sangatlah selektif, karena semakin banyaknya produk maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku bisnis yang muncul di pasar. Di sisi lain, banyaknya pesaing membuat perusahaan semakin kreatif dalam mencari ide-ide baru di bidang pemasaran. Untuk menjadikan perusahaan lebih baik dari para kompetitor, perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan dari kualitas produk, namun perusahaan juga harus memberikan pelayanan yang dapat membuat konsumen puas. Maka dari itu, perusahaan harus selalu memberikan pelayanan terbaik konsumen. Dapat menilai sebuah kualitas pelayanannya terhadap perusahaan setelah konsumen menerima jasa atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, PT Bank Mandiri Persero Tbk memberikan jasa dan pelayanan bank tersebut melalui tabungan, giro, deposito, pinjaman, investasi, dan lain-lain. Bank Mandiri menawarkan produk dari perbankan dan fasilitas yang lengkap sehingga memiliki banyak nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Bank Mandiri Persero Tbk terus melakukan inovasi pelayanan, salah satunya dengan melakukan transformasi loyalty program Fiesta Point menjadi Livin Point. Terlebih semakin banyak pelaku bank digital dan layanan digital banking hadir memanjakan nasabah di tengah pandemi. Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Dianto mengungkapkan, loyalty program ini merupakan salah satu inisiatif untuk memperkuat brand dari layanan mobile banking Livin by Mandiri, serta meningkatkan awareness terhadap transformasi layanan digital yang tengah diusung perseroan. Fiesta Point adalah poin yang diberikan atas loyalty nasabah menggunakan Mandiri Tabungan Bisnis, dan Mandiri Kartu Kredit yang memberikan banyak promo diskon dan ribuan merchant favorit serta hadiah langsung. Keunggulan Fiesta Point yaitu hadiah pasti diperoleh oleh nasabah. Selama Fiesta Point mencukupi untuk penukaran atau redemption hadiah langsung. Hadiah tidak diundi. Perolehan Fiesta Point diakumulasikan setiap bulan sehingga jumlahnya terus bertambah. Nasabah bebas memilih beragam hadiah langsung yang tersedia selama Fiesta Point yang dimiliki mencukupi untuk ditukar. Nasabah tidak dikenakan pajak hadiah. Nasabah yang pernah melakukan penukaran atau redemption hadiah langsung dapat menukar kembali Fiesta Point dengan hadiah langsung lainnya selama Fiesta Point yang dimiliki mencukupi. Cara mendapatkan Fiesta Point yaitu dengan melakukan transaksi menggunakan kartu kredit reguler seperti Visa Gold, Visa Silver, Visa Gold, Mastercard Titanium, Mastercard Everyday, maka kamu akan mendapatkan 1 poin. Sedangkan untuk kartu kredit Visa Platinum Gold, JCB, Precious, dan Mastercard Feng Shui akan mendapatkan 2 poin. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan 6 poin dengan bertransaksi di luar negeri. Lalu, untuk penggunaan kartu debit masih bisa mendapatkan poin dari transaksi kartu debit yang dilakukan.
Cara menukarkan mandiri Fiesta Point, yaitu Fiesta Point yang sudah terkumpul bisa ditukarkan dengan hadiah, voucher, dan potongan harga. Jika sering menggunakan kartu debit dan kartu kredit mandiri untuk bertransaksi, pastinya hal ini akan semakin memperbesar peluang untuk mendapatkan lebih banyak poin reward yang ditukarkan. Untuk itu, diharapkan agar loyalty program perseroan yang kini bernama Refill Point ini dapat meningkatkan penggunaan produk dan layanan Bank Mandiri dalam berbagai keperluan perbankan nasabah, termasuk dalam transaksi keuangan harian dan kebutuhan non-finansial lainnya. Saya sudah mewawancarai salah satu nasabah Bank Mandiri via WhatsApp. Beliau bernama Bapak Randy. Ia sudah menggunakan produk Bank Mandiri dari tahun 2020. Menurut beliau, loyalitas konsumen itu sangatlah penting karena dapat menguntungkan konsumen. Semakin lama menjadi nasabah, akan semakin banyak juga keuntungan yang didapat. Lalu beliau juga mengatakan pengaruh loyalitas konsumen itu karena pelayanannya yang ramah dan baik. Pengaruh lainnya yaitu mudah ditemukannya mesin ATM di berbagai daerah, mudah menghubungi customer service, dan potongan yang kecil. Kesimpulannya, loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap produk atau jasa untuk melakukan pembelian dalam waktu jangka panjang. Loyalitas konsumen merupakan hal yang penting bagi perusahaan agar mendapatkan banyak keuntungan. Perusahaan dapat membuat cara untuk membangun loyalitas konsumen. Seperti Bank Mandiri telah membangun loyalitas konsumen dengan menggunakan Fiesta Point yang kini bernama Livin Point. Fiesta Point bisa didapatkan dengan kita melakukan transaksi menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan Visa. Lalu poin dapat dikumpulkan dan dapat ditukarkan dengan voucher atau potongan harga. Dengan diadakan program Fiesta Point ini dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.